budi pekerti mereka. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka dan bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad. Saya kalau acara-acara itu maunya dibawa ke masjid saja. Masjid atau tanah lapang. Jangan dibawa ke pesantren. Karena bahan saya hilang. Jadi kalau bapak-bapak, saudara-saudara melihat, loh, kok enggak sama seperti di YouTube ya? Karena di YouTube itu enggak ada kiai. Kita sama mikrofon sama kamera saja. Makanya lantang. Begitu ada kiai baru kita chill. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu tak ada. Ada ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ketika Jakarta ini diserang oleh Belanda, dalam bidang agama dia tidak tumbang. Kenapa? Ada Mufti Betawi, Al-Habib Osman, semua tahu itu. Dan kemudian ketika setelah kemerdekaan, Allah ganti mufti itu dengan anak jati diri Betawi sendiri, Mufti Asani, Mufti Betawi yang kedua. Itulah Muallim. Saya tak menyebut namanya karena beliau adalah guru kita semua, Muallim Syafi'i Hazani rahimahullah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Tahun 2007 saya ke Brunei Darussalam, berkunjung ke rumah Ustaz Al-Mukarram Armawi Abdurrahman. Beliau menang musabaqah tilawatil Quran, tahfiz 30 juz di Makkah, lalu kemudian dipanggil oleh Sultan Hasan Al-Bolkiah untuk mengajar di pondok tahfiz Quran. Lalu beliau bertanya ke saya, kamu tahu kitab ini? Dia tunjuk kitab Tawdihul Adillah. Saya bilang tahu. Walaupun saya belum baca semua. Bilang tahu aja kan boleh. Tahu. Ini ditulis ulama besar. Kalau sekarang ada orang yang hebat menyebut dalam kitabnya, kitab Kifayatul Akhyar, kitab Mihanatul Talibin, kitab 4 mazhab yang lain, lengkap dengan juz dan halamannya, itu tidak ada yang luar biasa. Karena sekarang ada www.google.com, copy paste. Tapi di zaman beliau bisa menjawab detail. Artinya semua kitab itu ada di kepala. Hafal dia. Dan beberapa tahun sebelum meninggalnya, sempat dia meninggalkan kader-kader. Dan salah satu kader itu ada di tengah kita, yaitu muallim kita, Kiai Haji Ubaidillah. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari keilmuan. Bersilsilah sampai ke Imam Syafi'i, bersilsilah sampai kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 yang tidak ada dalam agama lain. Yang pertama an-nasab, yang kedua al-isnad, yang ketiga al-ihram. Ihram tidak ada. Dalam bahasa Arab ada an-in-un. Hadza Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Itu hanya ada dalam bahasa Arab. Bahasa Inggris tidak ada. Tidak pernah orang menyebut this is Muhammad, I see Muhammadan, I am walking with Muhammadin. Nah, itu hanya ada dalam bahasa Arab. Yang kedua adalah nasab. Orang Arab menghafal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Dihafal Nabi sampai kepada Adnan, sampai kepada Ismail anak Ibrahim alaihissalam. Sedangkan kita sampai mbah yang ketiga error. Gila. Yang ketiga adalah sanad. Ini sanad. Saya datang kemari bukan mengajar, tapi ingin nanti tadi tidak sempat ngobrol duduk dengan muallim, dengan kiai. Tapi sebelum pulang mau minta ijazah. Ajizni ijazatan ammah. Tolong ijazahkan kitab-kitab yang dulu dapat sanad dari muallim
Syafi'i Hazami supaya sampai pula ke saya, sehingga buku Tawdihul Adillah yang selama ini saya baca, saya tidak mengambil dari kertas, tapi langsung dari murid almarhum, karena saya tak jumpa, dan muridnya langsung berburu kepada almarhum. Almarhum sanadnya sampai ke Sahibul Mu'allafat, kitab-kitab Syafi'iyah, dan sampai kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal 204 di Fustat, kota Kairo, yang sampai hari ini makamnya dikunjungi oleh seluruh umat Islam di berbagai penjuru dunia. Semoga kita istiqomah dalam berpegang kepada mazhab Syafi'i. Dari mana Imam Bukhari mendapatkan hadis itu? Sedangkan dia meninggal tahun 256 Hijrah. Tidak mungkin dia berjumpa dengan Nabi. Umurnya, kalau hidup dengan Nabi berarti umur Nabi 2 abad setengah. Mustahil. Sedangkan Nabi meninggal tahun 11 Hijrah. Imam Bukhari meninggal 256 Hijrah. Maka disitulah pentingnya sanad. Imam Bukhari mengambil dari gurunya Abdullah bin Anas. Abdullah bin Maslamah mengambil ilmu dari gurunya Malik bin Anas. Malik bin Anas mengambil dari gurunya namanya Abu Zinad. Abu Zinad mengambil dari gurunya namanya Al-A'raj. Al-A'raj mengambil dari gurunya namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah mengambil dari gurunya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya belajar berguru ngaji. Sekarang orang tidak, dia baca hadis langsung ke Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memangnya kamu dengar Nabi? Enggak. Kok bisa kamu riwayatkan ini? Mana sanad kamu? Saya YouTube Nabi langsung. Bisa. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhu. Siapa yang tidak berguru maka setanlah gurunya. Hadisnya sahih. Bukan masalahnya hadisnya tidak sahih. Hadisnya sahih. Sahih Bukhari, sahih Muslim, sahih Ibn Khuzaimah, sahih Ibn Hibban. Hadisnya sahih. Tapi pemahamannya sakit. Pemahamannya yang kacau. Karena tidak diambil dari guru ke guru. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhuf, lembaran. Dulu orang yang belajar dari lembaran itu diejek dengan istilah suhufi. Bukan sufi. Kalau sufi ulama tasawuf dulu. Sekarang sufi suka film. Suhufi. Jangan ambil ilmu dari si fulan karena dia suhufi. Makna suhufi ngambil ilmu dari kertas. Tak bisa dia bedakan mana fa'il, mana maf'ul, mana kalimah, mana syibhu jumlah karena tidak berguru. Maka almarhum muallim mengajarkan dari masjid ke masjid, kitab-kitab bangkit. Orang baca kitab. Ketika beliau ada, tidak muncul ini gerakan-gerakan tabdi' wa tahjir wa tahzir. Tapi begitu beliau hilang, betul kata Nabi SAW. Innal ilma, ilmu itu la yuqbadu intiza'an. Ilmu tidak dicabut seperti tercabutnya pokok kayu. Tapi dia tercabut bimautil ulama. Begitu ulama meninggal, maka muncullah juhal, orang-orang yang bodoh, jahil, yufti bi ghairi ilmin, menyampaikan hadis ayat Quran tapi dengan kepalanya sendiri. Man qala fil Quran bi ra'yi, siapa yang menafsirkan Quran, bacanya sendiri, ditafsirkannya sendiri dengan pemahamannya sendiri, tidak berguru. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkan tempat duduknya dari api neraka. Faqad akhta'a wa in asaba, dia sudah terkeliru walaupun dia menyangka dia sudah benar. Alhamdulillah, di bumi Betawi, Jakarta, sampailah sekelilingnya Jabodetabek masih ada pilar-pilar, tonggak-tonggak, benteng-benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu Akbar. Maka tetap ngaji. Ngaji, datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk diampuni Allah. Datang saja. Dulu ulama ngajinya nggak terlalu lama, sebentar aja. Yang lama itu baca Fatihah, ngalap barokah. Bilal marhum Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah, Syekh Bahauddin Naqsyabandi Al-Fatihah, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili Al-Fatihah, Syekh Bakri Syato Al-Fatihah, sampai ke guru-gurunya. Ngajinya kapan Kiai?
nanti ilmunya nyusul belakangnya. Tapi ilmunya barokah. Sekarang orang S1, S2, S3, profesor. Tak ada, tinggal di kertas saja. Kenapa? Isinya copy paste, copy paste. Copy dari web ini, copy dari blog ini, pastekan ke kertas, rapikan kiri kanan, cetak, sarjana. Tapi tak ada barokah sama sekali. Padahal yang kita minta ini ketika ada orang punya anak, yang dimintanya itu apa? Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah berikan berkah pada anakmu. Mana contoh anak yang berkah? Ini datang pengajian. Ketika orang menikah, apa yang diminta? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma khair. Barakah. Ketika minta rezeki, doa di waktu malam. Salamatan fil din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi. Tapi dia minta, wa barakatan fil rizqi. Ada barakah. Ilmu adalah rezeki. Umur adalah rezeki. Anak adalah rezeki. Istri adalah rezeki. Makanya orang selalu minta rezeki. Minta apa dia Pak Ustaz? Ya dia minta tambah lah. Ilmu dia minta tambah. Anak dia minta tambah. Bini pun dia minta tambah. Oh itu kuat teriaknya. Dari bunyi takbirnya nampaknya sudah ngurus surat. Lahir anak-anak yang soleh-solehah. Kata Nabi, aku orang yang paling bangga. Mukatsirum bikum bainal umam. Karena di antara umat nanti, aku paling banyak umat dan aku paling bangga. Makanya Nabi berdoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan anaknya, banyakkan hartanya. Karena kalau cuma anak yang banyak, harta tak banyak, dia mau makan apa? Aksir malahu, banyakkan anaknya. Ketika Anas bin Malik meninggal tahun 93-94 Hijrah, dihitung anak keturunannya lebih 100 orang. Karena waktu itu belum ada keluarga berencana. Dan ketika yang lain punya kebun panen setahun hanya sekali, Anas bin Malik kebunnya panen setahun 2 kali. Itu menunjukkan kenapa malam ini bisa datang pengajian. Karena kehidupan duniawinya juga sudah hasanah. Rabbana atina fil dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi kalau kita tinggalkan, berapa banyak tuan tanah meninggalkan tanah dengan tanah luas. Tapi ketika tidak dibarengi dengan ilmu, yang awalnya tuan tanah, anak cucunya mengambil upah untuk mengolah tanah. Berapa banyak ditinggalkan emas, tapi ketika meninggal dunia, jual sedikit, jual habis. Maka ada ulama-ulama yang meninggalkan murid-murid, sampai malam ini kita duduk bersama majelis mereka. Tadi saya diucapkan terima kasih, Ustaz Somad sudah mau datang ke Darul Mustafa As-Salafi. Saya yang justru berterima kasih karena diberikan kesempatan berbicara di depan orang banyak. Bayangkan kalau tidak disiapkan majelis ini, saya mau bicara sama siapa? Saya bicara dengan kamera berdua sering. Orang TV ninggalkan kamera, saya ngomong sendiri. Assalamualaikum. Mereka bisik-bisik, tak apa kata mereka. Tengok Ustaz itu lagi. Apa itu? Malam ini saya bicara depan orang banyak. Tentang apa? Tentang pentingnya ngaji bersanad kepada guru. Sehingga ketika kita bingung, kita bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Dulu begitu, sekarang malu bertanya, jalan-jalan. Fas'alu ahla dzikri, tanya orang tidak tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Sayyidina Umar bin Khattab luar biasa imannya. Lau salaka Umar fajjan qattu, ma salaka Umar fajjan qattu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Umar, kalau kamu lewat di suatu jalan, maka setan akan lewat di jalan yang lain. Lihat iman Umar. Kalau Umar bin Khattab lewat jalan Sudirman, setan nggak berani lewat jalan lain, dia lewat. Kuatnya iman. Sungguh pun begitu.
ajlasahu fi majlisihi, Sayyidina Umar mendudukkan Abdullah ibnu Abbas di majlisnya, padahal usianya jauh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat wahyu umur 40 tahun, umur Umar bin Khattab 27 tahun, 13 tahun jarak usia mereka. Ketika itu Abdullah bin Abbas berumur berapa? Nabi meninggal umur Abdullah bin Abbas 15 sana, 15 tahun. Anak 15 tahun sekarang kelas 3 SMP didudukkan di majlis Umar ibn Khattab. Kenapa? Al-alim kabirun, orang berilmu itu besar. Wa in kana saghiran, walaupun usianya muda, maka tidak dilihat dari ilmunya, tidak dilihat dari usianya, tidak dilihat berapa lama dia hidup di dunia, tapi dilihat bagaimana dia mengisi umurnya itu dengan ilmu. Sekolah SMP bagus, nggak salah. Masuk SMA, siapa bilang salah? Habis itu kuliah, insinyur, mantap. Selesai itu S2, titelnya apa? MSI, Master segala ilmu. Tapi ada satu yang kosong. Apa dia? Blank, minim agama. Habis itu lanjut lagi S3, PhD, filosofi doktor. Tamat dari mana? Amerika. Lanjut lagi postdoktoral. Setelah kembali bingung, galau. Rumah sudah, mobil sudah, keluarga sudah, tapi hati tetap kosong karena tidak pernah diisi. Ada yang hampa di dalam mencari guru, salah pilih guru. Akhirnya muncul rumah-rumah spiritual palsu yang menawarkan agama bohong. Siapa dia punya? A.A. Gatot. Punya siapa? Dimas Kanjeng. Punya siapa? Terlalu banyak untuk disebutkan. Akhirnya orang beramai-ramai, jahil, buta, tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Maka alhamdulillah ada murid tuan, ada murid muallim, ada majlis di sana, ada majlis habaib, datang bawa istri, bawa anak, supaya mereka jangan sampai hampa kosong. Kalau sudah kosong, itulah filosofi sholat berjamaah. Mengapa tidak boleh ada celah? Saddul khalal, tutup celah. Karena kalau ada celah, setan masuk. Itu maknanya dalam. Ketika ada yang kosong dari diri kita, disitulah aliran-aliran berbagai macam masuk merusak. Ada yang mengatakan Tuhan itu banyak. Ada yang mengatakan duduk di atas kursi. Ada yang mengatakan berjisim membentuk manusia. Ada yang mengatakan bisa ditunjuk di atas. Ada macam-macam namanya. Ini anak cucu kita kalau tidak diselamatkan, tak tahu apa yang terjadi di masa akan datang. Makanya pilihkan lembaga pendidikan agama. Sekarang orang kalau sudah pesantren, kampungan anak kamu pesantren. Oke, buat namanya pakai Inggris. Orang sekarang kan suka pakai Inggris. Di mana anak kamu sekolah? Pesantren. Kampung. Anak kamu di mana? Islamic boarding school. Isinya tetap Ihya Ulumuddin Abu Hamid Al-Ghazali. Isinya apa? Tetap I'anatul Talibin. Isinya apa? Tetap Jawahirul Bukhari. Isinya tetap Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haythami radhiyallahu anhum ajma'in. Yang penting berisi agama, apapun namanya, pakai Inggris, enggak apa-apa. Ada kalangan-kalangan modern yang maunya pakai Inggris, padahal isinya itu juga. Kamu tadi sarapan pagi pakai apa? Ayam goreng. Kampungan. Kamu pakai apa? Fried chicken. Kualinya sama, minyaknya sama. Tapi dia sudah terjebak pada nama. Sekarang muncul orang-orang yang membid'ahkan, padahal perbuatan itu sudah dilakukan bersilsilah sampai ke guru-guru kita. Hal-hal yang tak pernah dibicarakan dulu sekarang menjadi buah bibir. Dengan 5 kata bisa memasukkan orang ke dalam neraka jika tidak dilakukan Nabi. Bid'ah. Kalau sudah bid'ah, dhalalah. Kalau sudah dhalalah, fitnah. Pernahkah Nabi baca Barzanji? Enggak pernah.
jika tidak dilakukan. Nabi bid'ah. Baca Barzanji bid'ah. Pernahkah Nabi baca Simtud Durar? Tidak. Pernahkah Nabi baca Maulid? Tidak. Jika tidak dilakukan Nabi bid'ah. Bid'ah sama dengan dhalalah. Dhalalah sama dengan neraka. Kalau anak cucu kita punya bekal dibid'ahkan, dia senyum aja. Kamu bid'ah, emang masalah buat lo? Tapi kalau dia tidak punya bekal, ketika di dalam majelis itu dia semangat. Di tengah jalan dia mikir, iya juga ya. Jangan-jangan gua udah masuk bid'ah. Bid'ah enggak. Sampai di rumah hidupkan TV. Bid'ah. Yang punya TV ini dia. Ketika naik motor, setel radio. Bid'ah. Yang punya radio dia juga. Ketika sampai di tempat kerja, buka HP. Bid'ah. Yang punya YouTube dia juga. Akhirnya 3 sumber informasi mengatakan bid'ah. TV mengatakan kau pelaku bid'ah. Radio mengatakan engkau pelaku bid'ah. YouTube mengatakan kau pelaku bid'ah. Masjid mengatakan kau pelaku bid'ah. Akhirnya goyang. Pertama marah. Yang kedua galau. Yang ketiga mulai membid'ahkan orang lain. Ini bisa terjadi pada siapapun. Jangan-jangan ada yang berbisik. Aku juga sudah mulai. Hati virus ini luar biasa. Ketika kau katakan saudaramu pelaku bid'ah, maka saat itu kau sama mengatakan kau sesat dan penghuni neraka jahanam. Dulu kata bid'ah itu dipakai untuk siapa? Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, fitnah khalqil Quran, Syiah. Fulanun mubtadi' yad'u ila bid'atihi. Begitu dalam kitab Jarh wa Ta'dil. Jangan ambil riwayat dia, karena dia mubtadi', pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah dipakai untuk Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, fitnah khalqil Quran, Syiah. Tapi sekarang kata bid'ah ini diobral sedemikian murah, disebarkan kepada seluruh saudara, sehingga ayah membid'ahkan menantu membid'ahkan mertua. Kelahi hanya karena masalah bulu. Korea Utara, Korea Selatan berperang sampai ke Den Haag, pengadilan internasional. Kenapa Korea Utara, Korea Selatan berkelahi? Bangga, masalah nuklir. Ini kelahi hanya masalah bulu. Antara berbulu dan tak berbulu. Nampaknya sepele. Jenggot wajib, maka lawan daripada wajib haram. Maka siapa yang mencukur berarti tiap hari haram. Kalau orang melakukan perbuatan haram setiap hari, maka dia fasik. Orang yang fasik tidak dapat hidayah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Orang fasik nggak boleh jadi imam. Orang fasik nggak boleh jadi penceramah. Orang fasik nggak boleh jadi khatib Jumat. Orang fasik nggak boleh menjadi wali nikah. Orang fasik nggak boleh menjadi saksi pernikahan. La nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Sepele tapi ujungnya fatal. Hanya karena bulu. Padahal masalah ini dalam kitab Syafi'iyah tidak semuanya sepakat haram, tapi ada mengatakan hanya sekedar makruh. Itu yang ingin saya jelaskan dalam buku 37 masalah populer, masalah jenggot, bahwa ini tak sepakat wajib. Karena ketika kau katakan sepakat sunnah bahwa ini wajib, maka lawan daripada wajib adalah orang yang melakukan setiap hari, maka dia fasik. Orang yang fasik tidak boleh didengar ceramahnya. Ayo kita pulang. Kenapa ustadznya nggak berbulu? Berapa banyak yang mengejek-ejek saya di internet itu hanya gara-gara masalah sepele ini. Maka saya jelaskan dalam masalah ini pendapat ulama tidak satu. Sesuai dengan bacaan saya. Setelah kiai baca, ini dalil-dalil Abdul Somad terlalu kurang ini. Ya tambah kiai. Jangan jatuhkan saya. Karena saya terlalu kurus untuk dijatuhkan.
Ini dalil-dalilnya terlalu sedikit. Kitab saya banyak. Tambah, tolong tambah. Kenapa cuma menulis 37? Supaya saya tidak menyamai guru-guru kita dulu. 40 masalah. Tawdihul adillah. Bukan 40 masalah. Jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4. Kenapa Ustaz cuma tulis 37? Karena waktu nulis buku itu umur saya 37. Tapi sebetulnya di balik itu malu dengan ulama-ulama. Kiai Haji Sirajuddin Abbas sudah menulis 40 masalah agama. Yang saya tulis itu hanya repetisi, pengulangan belaka. Tapi itu mudah-mudahan bermanfaat menjadi penerang di tengah gelap gulita. Paling tidak orang baca. Ketika dia tanya masalah jenggot Pak Ustaz, saya sudah jelaskan. Bukunya ada di rumah Pak Ustaz. Loh, kenapa ente nggak baca? Masih di sampul plastik Pak Ustaz. Ustaz sih jual buku, download gratis di Play Store. Buka Play Store, 37 masalah populer, enter. Langsung download, dapat. Saya udah download 3 jam kok nggak dapat, paket nggak ada. Sekarang kita simpel saja. Untuk mengeluarkan kita dari kotak-kotak kecil ini. Jangan sampai berkelahi hanya masalah sepele. Masalah jenggot orang kelahi lalu kemudian ejek mengejek. Yang gak berjenggot mengejek yang berjenggot. Lu kayak kambing lu. Yang dibilang kambing emosi luar biasa. Gak kambing. Lu guguk. Akhirnya kelahi berantem. Yang ketawa siapa? Yang ketawa ajar terus, pantai, bantu katanya. Akhirnya kita kelahi hanya masalah sepele. Ini sudah tuntas dikaji oleh para ulama dulu. Hanya masalah kaki celana, masalah kain sarung. Itu ustaz neraka jahanam tuh. Dulu kalau ketemu orang kan salaman, assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum Habib, Assalamualaikum Maulana, Assalamualaikum Muallim. Sekarang enggak, ketika ketemu lihat atas, lihat bawah. Atas 50%, bawah 50%. Komplit dah. Atas enggak berbulu, bawah tertutup. Ini orang tak perlu didengar omongannya. Sepele sekali menilai orang hanya ke atas ke bawah. Ma asfalal ka'baini finnar, di bawah mata kaki masuk neraka. Yang di bawah mata kaki masuk neraka. Hadis itu sahih, tapi pemahamannya bisa jadi saqim kalau hanya satu hadis. Hadis itu dijelaskan hadis yang lain. Apa bunyi hadis yang lain? Man jarra thawbahu ya'lam. Kalau dia menjulurkan, memanjangkan nutup mata kaki, fuyalah kalau sombong. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Nawawi lagi dalam Riyadhus Shalihin. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam Nailul Awtar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam San'ani dalam Subulus Salam. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Mafahim, dalam kitab berjudul Al-Bayan lima yusnilul adhan. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Bagaimana berinteraksi dengan sunnah. Kok Ustaz bisa hafal itu semua? Itu terus yang ditanya. Setiap dibuka tanya jawab. Ngaji pagi itu, ngaji siang itu, ngaji sore itu, ngaji malam itu. Sampai gua saya jawab. Akhirnya setiap ditanya saya nggak jawab lagi. Ustaz, masalah kaki celana, masalah jubah, masalah kain sarung. Baca buku saya 37 masalah populer. Saya belum beli Pak Ustaz, download. Saya belum download Pak Ustaz, buka di blog. Sudah saya tulis di blog www.somatmorocco.blogspot.com. Tidak ada cara jalan kecuali memakai senjata-senjata ini. Adik-adik yang muda-muda, kalian pun bisa juga. Ambil HP, nggak perlu minta tolong teman, buat sendiri. Saudaraku, apakah kaki celanaku ini masuk neraka?
Tidak. Kalau nggak sombong, nggak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Nggak sombong, nggak apa-apa, kata Imam Syaukani. Nggak sombong, nggak apa-apa, kata Imam Son'ani. Nggak sombong, nggak apa-apa, kata Syekh Qardawi. Nggak sombong, nggak apa-apa, kata Syekh Ali Jum'ah. Nggak sombong, nggak apa-apa, kata Syekh Maulana. Maka selesai 1 menit. Masukkan, upload ke Instagram. Bagi yang suka, tolong like and share. Kita sudah mendamaikan orang. Saya bukan nyuruh yang sudah berjenggot potong jenggot. Bapak yang sudah berjenggot ganteng, bagus, lanjutkan. Biar rapikan. Tapi ketika kita kelahi hanya gara masalah ini, tipis sekali pergaulan kau tadi. Masalah kaki celana, yang sudah motong kaki celana, ya nggak usah disambung lagi tuh bang. Tapi kelahi hanya gara-gara ini, wah. Ejek mengejek juga saya nggak senang. Ada kawan yang udah motong, dia lihat, ente kayaknya nambah tinggi nih sekarang. Ya kelahi tersinggung. Kalau yang motong kaki celana kelahi dengan yang kaki celananya panjang, yang ketawa siapa? Yang nggak pakai celana. Tahu, keprok terus, hajar men, kita senang. Ente kelahi masalah dulu, ente kelahi masalah celana, kami ambil tanah kamu, kami ambil bisnis kamu, kami ambil ruko kamu. Akhirnya kamu baru sadar. Ketika sadar kita sudah hancur berkeping. Makanya kita bangga. Ada satu momen-momen kita bangkit menyuarakan. Saya tidak ingin menggiring orang kepada pendapat saya. Itu saya tulis di mana. Datang SMS masuk ke HP saya. Pak Ustadz, tadi kakak saya ngamuk, katanya almarhum papa kalau meninggal jangan dibacakan talqin. Kalau kalian bacakan talqin, ku pancung kepala kalian. Macung kepala itu zaman dulu kan karena 3. Pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh dipancung. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah berzina dilempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad, itu yang dihukum mati. Sekarang kok baca talqin dipancung. Gimana ceritanya? Ternyata setelah kita lihat hadis riwayat Abu Umamah Al-Bahili, sebagian mengatakannya dhaif. Karena dia lihat dari satu riwayat, isnaduhu dhaif, dari satu jalur riwayat ini dhaif. Tapi ternyata dilihat dari riwayat lain, ada namanya syawahid wa mutaba'at, dikumpulkan dalam kitab Talkhis Al-Habir oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman Suyuti. Tapi yang ini dikumpulkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haythami. Kesimpulannya tentang hadis talqin, isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, baik, layak untuk diamalkan. Disebutkannya 5 syawahid wa mutaba'an. Yang ngomong talqin itu boleh, gelarnya Al-Hafiz. Yang melarang talqin nggak jelas gelarnya. Kalau disebut Al-Hafiz dalam ilmu hadis, dalam kepalanya salah sami'ati alfi hadis, 300.000 hadis kepala. 300.000 hadis di kepalanya, dia mengatakan talqin itu jayyid, sanadnya baik diamalkan. Tiba-tiba ada ustadz yang cuma hafal 3 hadis, itu pun kalau laptopnya hidup. Kalau laptopnya mati, hilang rawi ahla, hilang mufarrij, hilang matan, hilang sanad. Tahu-tahu mengatakan ini batil, tak boleh diamalkan, talqin bid'ah. Akhirnya yang paham tersenyum, yang nggak paham hang. Kalau cuma error lumayan. Ibu-ibu bawa kucing pagi, kucing Anggora. Lewat orang, cantik anjingnya ya. Ini kucing. Ya jalan terus. Gak berapa lama ketemu lagi. Beli di mana tuh anjingnya? Ini kucing. Gak berapa jauh jalan datang yang lain. Cantik ya anjingnya. Dia mulai ragu. Ini anjing apa kucing? 3 orang menyebut kucingmu anjing. Kau sudah ragu dia kucing apa anjing. Karena kau tidak mengenal wama adraka ma kucing. Yakinkan dirimu bahwa ini adalah kucing. Kalau kau tidak yakin, tendang dia sekali. Kucing.
Itulah pentingnya menguatkan keyakinan. Dengar muallim ngomong, oh aku yakin. Ngajinya sekali seminggu ke muallim, tapi nonton TV dengan radionya pagi, petang, siang, pagi, kalah. Karena bagi orang yang awam gaptek seperti saya, ketika dia mau beli laptop, yang dia pilih bukan karena kapasitas isi RAM-nya berapa. Dia tidak paham isi laptop itu apa. Siapa yang paling bilang ngomong, ini mantap, ini mantap, ini mantap, ini mantap, ini mantap, ini mantap. Seorang gaptek pergi ke toko elektronik. Kata yang satu, Bapak mau beli apa? Ini loh Pak, yang paling bagus Sony. Datang yang satu lagi, ini paling hebat Panasonic. Datang yang satu lagi, Samsung. Datang yang satu lagi, pakailah buatan dalam negeri, Xiu. Bingung, mana yang mau dibeli? Sony, Panasonic, Samsung, Axiu. Mana yang mau saya beli? Saya tidak ngerti, jahil dalam bidang ini. Tahu-tahu yang ini orangnya ngotot. Panasonic mantap, Panasonic mantap, Panasonic mantap, Panasonic mantap, Panasonic mantap, Panasonic mantap. Ya udah, angkat, bungkus. Saya tidak mengerti isinya di dalam apa. Isi RAM-nya berapa? Berapa kapasitasnya? Berapa gigabyte? Tak mengerti. Mana yang paling sering? Itulah. Ini yang terjadi sekarang. Mengambang. Masa mengambang. Yang mengakar ke bawah, akar tunggal. Yang berpucuk ke atas. Sekencang apapun angin, dia tidak akan tumbang. Tapi yang tak berakar ke bawah, tidak berpucuk ke atas. Enceng gondong. Tidak berpucuk ke permukaan. Kemana air deras, ke sana dia pergi. Datang banjir dia tidak punya akar. Maka ini berhati-hati kita. Malam ini kita merenung, jangan-jangan aku enceng gondong. Tapi insya Allah tidak, karena kita semua mengaji. Dan saya datang berangkat tadi pagi dari rumah tidak niat mengajar. Nauzubillah. Langkahkan kaki, saya niat bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Aku niat mau menuntut ilmu, akan ketemu dengan muallim, akan ketemu dengan kiai, akan ketemu dengan habib. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Dia pulang dalam keadaan jihad fisabilillah sampai pulang ke rumah. Makanya saya lama-lama enggak pulang biar lebih banyak pahala jihadnya. Ustaz siapa itu? Ustaz Somad. Tapi karena lama enggak pulang berubah Ustaz Toib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinkan dirimu. Solawat, baca solawat. Sekarang orang baca solawat aja pun ragu. Solawat boleh, solawatan bid'ah. Yasin boleh, yasinan bid'ah. Tahlil boleh, tahlilan bid'ah. Jumat boleh, jumatan. Masa bid'ah hanya gara-gara tambahan di ujung? Isi solawatan itu apa? Ya solat. Man sholla alaiya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa utan anhu asyra sayyi'at, dibalas 10, dihapuskan 10 dosa kesilapan. Wa rufi'an lahu asyra darajat, dinaikkan 10 tingkatan tangga kemuliaan di sisi Allah. 30 dapat. Apa salahnya? Solawat ada yang dua. Ada solawat maksur dari hadis Nabi. Ada solawat ghairu maksur yang dibuat oleh para ulama. Solawat al-fatih, solawat tafrijiyah, solawat nariyah, solawat berbagai macam solawat. Bahkan almarhum Habib Munzir Al-Musawwa dulu membaca solawat sampai 13-17 solawat. Solawat ma'zur, solawat ghairu ma'zur. Sampai akhirnya beliau bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Sejak itu aku hanya mengamalkan ini saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Diamalkannya. Maka kita amalkan semua. Isi simtud durar, sirah, solawat. Isi Barzanji, sirah, salawat. Isi Burdah yang ditulis Imam Al-Busiri, salawat. Al-jannatu wa na'imuha
sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Al-jannatu wa na'imuha, surga berserta isinya. Sa'dun liman yusalli, dijadikan sebagai janji kebahagiaan bagi yang bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abtadi'ul lillah Bismillahil aliyah, aku mulai kekosongan dengan nama Dia yang maha tinggi. Itu dari hadis Nabi. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bismillah, tak dimulai dengan nama Allah, fa huwa aqta, maka amal itu putus. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu sirah sejarah Nabi. Yang nyusunnya siapa? Abu Ja'far Al-Barzanji. Nama kampung bapaknya Barzanjah di Irak. Orang Barzanjah disebut Barzanji. Orang Makkah disebut Al-Makki. Orang Madinah disebut Al-Madani. Orang Mesir disebut Al-Misri. Orang Yaman disebut Al-Yamani. Orang Betawi disebut Al-Batawi. Ujung nama menunjukkan asal kampung halaman. Kamu baca apa? Al-Barzanji, ditulis Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, pernah belajar di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Saya suka syair Al-Barzanji. Pada masa pemerintahan Turki Utsmani, diangkatlah Imam Abu Ja'far Al-Barzanji menjadi mufti di Yaman. Kemudian kembali meninggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah sekarang jangan baca Al-Barzanji. Apa salahnya? Sekarang orang tidak tahu Nabi itu bapaknya siapa, meninggalnya. Coba kalau dibaca di Barzanji. Walamma tamma min hamlihi, ketika hamilnya syahrani 2 bulan, ala ashhuril aqwalil marwiyah, menurut bulan yang paling masyhur pendapat ulama, tufiya bil madinatil munawwarati, meninggallah bapaknya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Abuhu, bapaknya Abdullah, menetes air mata orang yang mendengar. Kenapa? Terbayang Haminah dalam hamil tua, dalam keadaan mengandung tapi tak ada suami, melahirkan. Ibu-ibu hamil ketika mendengar syair Barzanji, tegar dia. Suami ibu kemana? Lagi keluar kota. Gak sedih hamil, sedang keluar kota suaminya. Gak ada apa-apanya dibandingkan Aminah yang menghamilkan suaminya sudah meninggal dunia. Tahunya dari mana? Dari Al-Barzanji. Begitu ibu hamil bacakan Barzanji, saat anak akikah bacakan Barzanji, jamaah haji pulang bacakan Barzanji. Tutup mahallul qiyam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marhaba, disambut dengan marhaba. Marhaba diambil dari 3 huruf. Rahaba, rahaba artinya tanah lapang. Kenapa kita menyebut marhaba? Hati kami lapang menyambut kedatangan engkau, wahai Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya datang, diucapkan marhaba, selamat datang Ustaz Abdul Somad. Hati kami lapang menerima kedatanganmu. Saking lapangnya hati Kiai Muallim Sahibul Bait, maka keluarlah makanan-makanan semuanya. Keluar kopi Betawi, keluar anggur, keluar buah-buahan, tapi satu pun tak sempat dicicipi. Karena semua pada sibuk selfie. Enggak mungkin foto sambil. Artinya semuanya senang. Nah, dari mana di dalil buat salawat-salawat ini? Buka kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi, meninggal tahun 275 Hijrah. Murid kandung langsung dari Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Punya murid namanya Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi, menulis kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, bagaimana sorban Nabi, bagaimana rambut Nabi, bagaimana sendal Nabi, bagaimana pakaian Nabi. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Dia tulis pula kitab Jami' At-Tirmidzi yang juga disebut Sunan At-Tirmidzi. Ketika ada seorang sahabat memuji-muji Nabi dengan syairnya, Nabi tidak marah.
Fasakata wa tabassama. Nabi diam dan tersenyum. Itulah sunnah takririyah. Boleh membuat solawat-solawat, maulid-maulid, ucapan pujian. Karena ketika Nabi dipuji, Nabi diam dan tersenyum. Menunjukkan dia tersenyum, setuju, senang dengan pujian-pujian itu. Maka ketika kita memuji dari Tangerang ini, Nabi tersenyum melihat kita. Karena amal umat Muhammad dibawa ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian dibawa ke makamku, kata Nabi. Salawat dari Tangerang dibawa 9.000 kilometer. Kalau tidak percaya, ukur sendiri. Oh, sahabat itu bukan sekedar bukan sekedar iya, tapi sahabat juga rasional. Kaifa salatuna ma'rudatun 'alaika wa qad ahrimta. Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah hancur dimakan tanah dan cacing-cacing. Kata Nabi, Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad Nabi tak dimakan cacing tanah. Ustaz percaya itu 1000%. Pernah lihat makam Nabi dari luar? Iya. Dari dalam? Yusir. Haji. Roh. Benar. Aku bilang Allah. Benar. Mana bisa ngelihat. Tapi Allah Maha Kuasa. Ketika terjadi perluasan PLTA, pembangkit listrik tenaga air, beberapa kecamatan mesti dipindahkan. Dan makam-makam juga mesti ikut pindah. Karena nggak mungkin nanti pas nyambut Ramadan baca Yasin di kolam. Karena makam sudah jadi empang. Akhirnya makam pun dipindah. Salah satu makam ulama begitu digali, jangankan jasadnya, jangankan dagingnya, kain kafannya pun tidak berubah, putih bersih, dijaga Allah Ta'ala. Allah cuma ingin mau kasih tahu pada lo keluar juga ini Jakarta kepada engkau yang tidak percaya bahwa jasad Nabi tidak dimakan cacing tanah. Ini bukan Nabi, bukan keturunan Nabi, tapi ini hanya sekedar orang yang mengajarkan ajaran Nabi, tidak dimakan cacing tanah. Kita sekarang belum mati aja udah dimakan cacing. Mohon maaf yang udah kena diabetes mellitus. Ini orang wajahnya seperti meninggal kemarin sore. Betul kata Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Mereka hidup. Walakin la tash'urun. Tapi kalian tak bisa merasakan bagaimana mereka hidup. Ini masalah rasa. Kalau sudah cerita rasa, maka bahasa tak bisa mewakili rasa. Semua orang kalau sudah cerita rasa, pasti kata-katanya berdusta. Contohnya mana? Ketika bapak berkata kepada ibu, Mama, ya kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Dia cerita tentang rasa, tapi istrinya menangkap kata, kau bohong mas. Jangankan 1000 tahun, 50 aja udah pengek. Artinya apa? Kata-kata tak bisa dipahami karena kata terlalu miskin. Innal kalama lafil fuadi. Kata itu letaknya dalam hati yang paling dalam. Wa innama ju'ilal lisan 'alal fuadi dalila. Diciptakan lidah untuk menceritakan apa yang ada di dalam hati sanubari. Dia seperti gunung es. Nampak di permukaan laut sepertiga, tapi 2/3 ada di dalam. Kalau keluar, maka di dalam itu akan menyumbul, maka kata-kata itu akan mengalir begitu saja. Mengapa malam ini begitu lapang Ustaz Abdul Somad bicara? Karena kiai tak menunjukkan dirinya kiai, karena jamaah menganggap ini yang datang bukan guru karena, tapi sahabat kan. Siapa itu Ustaz Abdul Somad? Itu teman saya. Ini foto kami kemarin. Bukan guru kami. Anggap saya sebagai sahabat. Sebagai sama-sama murid daripada muallim, sebagai sama-sama orang yang menuntut ilmu. Kelak nanti sampai masanya kita akan dicari oleh Allah. Hari ini kita mencari Pak RT, Pak RW, tapi nanti kita akan dicari oleh Allah. Ternyata saya di TV ganteng juga. Baru tahu sekarang.
Aina mutahabbuna bi kata Allah dalam hadis qudsi. Di mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku, hari ini aku mau cari dia. Zilluhum tahta zilli. Mau naungi dia di bawah naunganku. Yauma la zilla illa zilli. Hari ini tak ada naungan kecuali naungan aku. Darah seni tak bisa dibunuh. Ketika Nabi mengatakan, ahlinun nikah. Kamu kalau nikah jangan diam-diam. Jangan siri. Nikah harus jahar. Katanya mazhabnya Syafi'i. Bismillahnya jahar, nikahnya kok siri. Harus umumkan. Ij'aluhu fil masajid. Buat akadnya di masjid. Bukan di rumah. Buat di masjid. Supaya orang lihat. Siapa tuh? Oh dia nikah. Wadribu alaihi biddufu. Pukulkan gendang. Nabi enggak mengatakan pukulkan gendang tapi lu jauh-jauh sono tanah lapang. Enggak. Kata Nabi buat di masjid pukulkan gendang lempang. Sekarang namanya marawis, apa kayak namanya? Baik, enggak salah. Maka ketika yang ngaji, habis ngaji ngantuk, capek. Oke, baca nasyid. Kami ketika sedang ngaji sama Sayyid, lalu kemudian yang lain dia kiai lihat ini. Baca nasyid. Tegak satu nasyid suaranya bagus. Qamarun sidnan nabi qamarun wa jamil sidnan nabi wa jamil. Itu aja enggak hafal lagi. Yang tadi ngantuk jadi cas lagi. Lalu yang satu, ada lagi, visi ada, tambah. Kamu bisa apa? Saya bisa nyempur dah al-busri. Tafadhal, baca. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala bibika khairi khalqi kullihim. Bangkit semangat. Tapi tetap dalam jalur seni yang digariskan. Ketika darah seni dibunuh, maka wajahmu menjadi wajah pembunuh. Yang wajah-wajah seram itu, kalau dibawa 2 kali sholawat, insya Allah putus urat seramnya. Tidak ada seninya. Haram. Saya nanya, karena saya nggak paham masalah lagu Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka. Maka saya naik mobil sama Qori internasional juara 1 di Kuala Lumpur. Juara dia. Seluruh Qori di dunia dikumpulkan, dia juara 1. Andai musabaqah dunia akhirat menang juga ya. Ustaz, ya. Katanya di Makkah itu nggak boleh melantunkan Al-Quran pakai lagu. Bayati, Siga, Sopa, Nahawan, Jaharka, Ras, itu katanya haram. Siapa bilang, kata Ustaz? Itu imam-imam Masjidil Haram pakai lagu. Coba bunyinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu pakai lagu. Terus kenapa mereka bilang nggak ada lagu? Dia nggak ngerti. Ada iramanya. Kalau nggak pakai irama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ada iramanya. Maka ketika ayat boleh pakai irama, kenapa sholawat nggak boleh pakai irama? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala bibika khairi khalqi kullihim. Ada iramanya. Dalam diri kita ini ada darah seninya. Kadang nggak diduga yang mengatakan haram itu haram. Tapi ketika dengar, jangan-jangan kakinya goyang juga. Ada darah seni di dalam. Azan aja pakai lagu. As-salatu khairum minan naum. Lagu. Coba azan nggak pakai lagu. Lagu Indonesia lain. Itu kalau maghrib. Kalau subuh, Allah.
Kalau lagu Malaysia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sejuk bawaannya. Kenapa di Malaysia itu sejuk? Pekerjaan ada. Ini lagunya tenang. Indonesia dakwahnya marah. Membaca ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ada lagunya. Kalau baca Ar-Rahman nggak pakai lagu. Ada. Tapi ketika engkau masukkan lagu-lagu yang tidak sesuai dengan tarannum Arabi, itu merusak makharijul huruf, merusak tajwid. Itu boleh lagu Melayu dimasukkan. Ya rusak dia. Lagu Melayu masuk ke dalam azan. Allahu Akbar. Rusak ya. Bisa. Jangan sampai dibuat di ada besok. Atau lagunya tetap bayati, soba, sika, nahawan, jahar, karnas, tapi dipaksakan tajwidnya. Rusak idgham qalqalah ghunna, rusak makharijul huruf, itu pun Arab. Iyyaka na'budu. Itu nggak boleh. Makanya ngaji. Kalau kita beli beras 1 karung, lalu di dalam beras itu ada batu, ada antah berantah, ada sampah, kita buang sampahnya, berasnya dimasak. Ini sekarang orang nggak mau ribet, begitu melihat ada yang nggak benar, buang. Gimana nih Ustaz? Sama-sama karungnya. Oh nggak bisa. Khudh ma safa da'na kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Sampahnya buang. Ini sekarang umat ini terbagi 2. Yang satu ekstrim kanan, semuanya dimasak, sampai batunya pun masuk rice cooker. Ini nggak benar, ini sampah. Tapi ada satu lagi ekstrim kiri, buang batunya, buang berasnya, buang karungnya, campurkan semua. Ini pun nggak benar. Yang benar itu yang mana? Manhaj wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ketika melihat murid sudah mulai agak mengantuk, guru pun dia tengok, mana munsyid, mana munsyid. Munsyid diambil dari kata nasyid, syair-syair. Orang yang membacakan itu namanya munsyid. Nah dibaca. Ayuhal mustaq. Aku la tanami, ayuhal mustaq, wahai engkau yang rindu kepada Nabi, la tanami, jangan bawaanmu mau tidur saja. Guru sudah nyindir murid. Dia tengok murid. Gaya Azul buat syair. Ayuhal mustaq, la tanami. Bangkit semangat muridnya. Begitu semangat, mulai baca kitab lagi. Itu seni. Dan ketika sahabat ada yang membacakan syair-syair kepada Nabi, sahabat langsung memberikan burdah. Kalau diletakkan di tengkuk, namanya burdah. Tengkuk. Burdah. Dan Nabi itu burdatun khadra. Di atas tengkuknya, di atas bahunya, di atas pundaknya, memakai sorban khadra berwarna hijau. Coba tengok apa warna dinding, hijau. Apa warna hijau, hijau. Kata Imam Al-Ghazali, kalau mau mata awet banyak-banyak melihat warna hijau. Nanti bapak pulang besok pagi kasih istri belanja uang warna hijau aja ya. Kok nggak merah Pak? Karena kata Ustadz tadi malam ini warna hijau. Mata kamu lebih awet. Kalau yang merah ini, mata saya yang nggak awet. Ini hijau. Pakai warna hijau, sorban warna hijau. Kalau diletakkan di pundak di tengkuk, namanya burdah. Kalau dililitkan di kepala, namanya imamah. Kalau sekedar ditutupkan saja di atas, namanya ghutrah. Kainnya 1, 3 dibuat Nabi. Wa ala ra'sihi imamatun sauda. Nabi masuk ke kota Makkah tahun 8 Hijrah. Di atas kepalanya ada sorban berwarna hitam. Ada sorban hitam, ada sorban hijau, ada sorban putih. Saya di rumah ada nyimpan sorban hijau. Panjangnya 4 meter. Enggak pernah saya pakai. Sampai sekarang belum.
Tapi di kamar pernah. Pasang. Habis itu saya pun foto. Mau update status nih ceritanya. Bayangan saya ini kayaknya sudah mirip Al-Habib Umar bin Hafiz. Begitu saya lihat, hancur. Tadi saya pakai. Tapi bapak yang sudah pakai imamah bagus. Ini amalan-amalan ini ada dalilnya. Ketika sahabat itu memuji Nabi, lalu Nabi memberikan burdah hadiah kepada dia. Al-Busiri bermimpi waktu itu dia sakit mata. Lalu kemudian dia mimpi Nabi memberikan burdah. Dia tuliskan syair-syair pujian kepada Nabi. Maka bangun sembuh sakit matanya. Bayangkan langsung dia melihat Nabi SAW. Man ra'ani fil manami. Siapa yang melihat aku dalam mimpinya. Faqad ra'ani. Sungguh dia sudah melihat aku secara nyata. Lianna syaitana la yatamatsalu bi. Karena setan tak pernah bisa menyerupai. Ustaz Somad, ya tadi malam saya mimpi jumpa Nabi. Mantap. Gimana bentuknya? Rambutnya putih. Jenggotnya putih. Itu Nabi Pak Ustaz. Itu gently. Karena dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, sorban rambut jenggot Nabi tidak lebih daripada 20 helai saja yang putih. Yang lain hitam. Artinya apa? Mimpi benar tapi tetap berilmu. Kalau enggak tetap jadi tukang mazhabnya. Mazhab Al-Ngawuriyah. Ngawur, enggak pernah belajar. Pahami dengan baik. Khatam sama ilmu Muhammadiyah. Khatam Jami' At-Tirmidzi. Khatam Maulid Al-Barzanji. Khatam Simtud Durar. Khatam Daul Amin. Maka insya Allah Allah Ta'ala memberikan kemuliaan. Tadi saya mulai tausiah jam 8. Sekarang pas jam 9. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya dimaklumkan Ustadz ceramah 60 sampai 90. 60 tegak, 30 duduk. Tapi kata orang tua-tua dulu, dipesan emak, kau jangan duduk kalau ada orang duduk di bawah. Dulu waktu kecil, datang tamu ke rumah, saya duduk di atas kursi. Begitu duduk di atas kursi, mak saya senyum. Begitu tamu pulang, kenapa duduk di atas? Enggak apa-apa. Sampai sekarang masih teringat di kepala. Enggak sanggup duduk kalau ada kiai, ada habib di bawah. Biarlah tegak berdiri. Setengah jam lagi enggak apa-apa. Apa yang kita terima waktu kecil, itu yang akan kita bawa. Kalau ada bapak-bapaknya tahan dengar ceramah 30 menit, biasa. Adik-adik tahan dengan ceramah di tangga eskalator biasa. Tapi anak kecil tahan dengar ceramah 60 menit. Ini anak-anak. Ini luar biasa. Di mana-mana anak-anak itu kan kalau Ustaz ceramah lompat sana, lompat sana, lari. Ini saya yakin kenapa betah di majelis ilmu waktu ibunya mengandung dulu sholawatan. Sambil masak sholatullah kan. Allah Rasulillah salatu. Maka anaknya adam ayam tentram tenang di majelis pengajian. Kalau pantatnya gatal, Pak Ustaz lompat sini. Pak Ustaz, kenapa anak saya lari lompat-lompat ya? Ibu jangan tersinggung ya kalau saya ngomong. Iya, mungkin dulu waktu ibu ngandung nyanyinya kucing garong. Kayaknya seperti kucing itu bawaannya mau cakar orang aja. Lagi-lagi pendidikan. Kalau dia dididik sholawatan, dia akan menjadi majelis sholawatan. Ntar kalau dia nikahan, yang dia undang majelis sholawatan. Nggak akan ketemu pramod. Kenapa? Dia sudah dididik. Engkau nggak boleh pegang-pegangan tangan dengan ghairu mahram. Nanti kalau sudah mahram baru boleh. Kamu sudah suami istri. Pesan dari muallim, pesan dari kiai, pesan dari ustaz. Dari kecil ini membentuknya. Kata pepatah kami di sana Sumatera, orang Melayu.
membentuk bambu dari rebung. Rebung yang putih bisa dibentuk melengkung, melingkar, membulat. Kalau dia sudah keras jadi bambu kuning, hanya dua kemungkinan. Kalau tidak, dia kepala kita pecah. Sekarang bentuklah dia, datang ke majelis. Kami sudah bambu kuning Pak Ustaz, gimana ini? Tetap aja ikut sebelum jadi bambu lapuk. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buayan ayunan sampai ke liang lahat. Dikutip dari tafsir An-Naisaburi, pendapat para ulama. Baik orang Islam mengaji sampai kapan? Sampai malaikat maut mau datang. Lafinu mau takum, bisikkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Nanti jamaah jenguk saya ke rumah sakit, jangan sampai nggak ada yang bisikkan itu. Ketika ngelihat Ustadz Somad sakit, apa perlu kita bisikkan? Nggak usah, dia udah tahu bacaannya. Anakku salah satu dari kalian akan berbisik ke telingaku sebelah kanan. La ilaha illallah. Dulu waktu kalian lahir, nak, aku yang membisikkan ke telinga kalian. Bapak siapa? Saya mau menengok anak saya. Ini ruang bayi kan? Ya. Nanti anaknya bapak pegang gini ya. Ya, kepalanya di sini Pak. Bapak bisa azan, kata dia. Dalam hati saya enggak tahu nih saya Ustaz. Saya azankan anak saya ke telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi enggak kuat musim itu. Nggak kuat gitu, kaget lah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meleleh air mata. Nah, aku tak ingin kau kaya, tapi kau tak ingat Allah. Aku tak ingin kau jadi pejabat, tapi kau lupa Allah. Yang ku inginkan kau soleh, sekarang kau lahir. Aku yang membisikkan ke telingamu, tapi nanti saat aku sakratul maut, perpisahan kita terakhir, engkaulah yang membisikkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha. Itulah kenikmatan punya anak. Kita nggak pernah mengatakan kamu harus jadi PNS, harus jadi pengusaha, harus jadi bupati, gubernur, wali kota. Nanti buatkan aku rumah yang besar, belikan aku mobil yang besar, carikan aku bini yang besar. Kita nggak pernah ngomong begitu. Kita cuma minta Rabbi habli minas salihin. Berikan aku anak yang soleh. Kami Pak Ustadz belum punya anak. Ngomong sama istri, pulang dari sini, Adinda, bila kau nampak tanda-tanda kematian, maka kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan. La ilaha. Sekarang Mas, nanti sekarang nanti mau cepat nanti sampai masanya kau bisikkan. Yang punya anak ke anak, yang punya istri ke istri, yang belum nikah gimana? Salah sendiri. Kemarin kan udah ada iklannya, Ramadan akan tiba, menikahlah. Emang mau dibangunin pakai mercon? Datang ke mu'alim, datang ngaji, mu'alim, saya sudah ngaji, tapi rasanya mengawal-awal nafsu ini berat sekali mu'alim. Maksudnya, ya kalau ada santri-santri yang mu'alim akan menikahkan tentu sesuai kelasnya, ada VIP, ada VVIP, ada ekonomis. Ketika Nabi sedang tausiah, tiba-tiba tegak seorang perempuan. Yang lain duduk, dia tegak. Itu menunjukkan di majelis Nabi ada perempuan. Ketika sedang tegak, apa katanya? Nabi cuek aja. Dia ngomong ke Nabi, Inni wahabtu laka nafsi. I give myself for you. Aku berikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi diam, no comment. Karena Nabi nggak ada komentar, tegak seorang laki-laki, ya Rasulullah, kalau kau nggak mau untuk aku aja. Lalu apa kata Nabi? Iltamis walau khataman min hadidin. Pulang ke rumah, carilah walaupun cincin terbuat dari besi. Makanya buat cincin besi untuk siap-siap. Cari cincin besi. Pulang ke rumah nyari cincin besi, nggak nemu. Datang lagi dengan wajah yang sayu. Nggak ada. Cari lagi.
Nyari lagi, nemu kain. Satu ya Rasulullah. Itu, ya. Berapa kain kamu? Satu. Ini untuk nikah, ya. Nanti kalau istrimu pakai, kamu pakai apa? Akhirnya suasana hening. Diam. Dia pun pergi karena dia mana. Tak lama Nabi memanggil. Come here. Ta'al. Sini. Lalu ketika dia datang, apa kata Nabi? Hal ma'aka minal Qur'an? Apakah engkau anak hafal Al-Quran? Dia sebut dengan semangat surat kada wa surat kada wa surat kada wa surat kada. Hafal surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Langsung dinikahkan Nabi di majelis itu. Zawajtuka bima ma'aka minal Qur'an. Kunikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Alangkah indahnya. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Sekarang apa yang terjadi? Ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sedangkan alat sholat dan kitab suci Al-Quran enggak pernah dibuka sampai mati. Gara-gara apa? Enggak ngaji. Kalau suaminya ngaji, majelis maulana, majelis habaib, majelis muallim, majelis kiai, maka dia akan ingatkan, puasamu yang kemarin 7 hari sudah diganti. Belum. Mau dapat bonus 2? Iya. Puasa di bulan Muharram ya. Dapat qadha lunas dan dapat pahala puasa sunat. Motivasi, semangat. Tapi sekarang berapa banyak ibu-ibu yang ngadu ke ustaz. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ustaz Somad, ya. Saya sedang puasa sunat, terus suami saya nyuruh batalkan aja, nggak ada gunanya puasa. Begitulah nasib kalau dapat suami Fir'aun. Yang belum menikah, carilah yang majelis, yang soleh-soleh, yang baik-baik. Yang sudah nikah, ya cukup aja lah. Nih, yang anak-anak muda nih, luar biasa. Maka tidak bisa dirusak karena apa? Ngaji. Masalah kuliahnya di mana? Apa-apa. Kamu kuliah di mana? Di UI. Jurusan apa? Fakultas Kedokteran. Baca kitab, mantap. Kamu kuliah di mana? ITB, Institut Teknologi Bandung. Mantap. Ini sudahlah nggak pandai teknik. Baca kitab nggak bisa. Disuruh buka benerin HP, bautnya berlebih. Orang kurang, dia lebih. Yang mau dibawa ini apa? Sekarang banyak orang sudah meninggal dunia, tapi namanya tetap harum semerbak. Hari ini ada orang meninggal, tapi masih dikenang. Berapa nama yang saya sebut tadi, nama orang-orang yang sudah meninggal. Imam Syafi'i 204, sekarang 1436. Imam Tirmizi 275, sekarang 1438. Imam Bukhari 256, sekarang sudah 1438. Sudah berapa lama mereka meninggal, tapi namanya tetap harum semerbak. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa engkau pernah hidup di masa lalu. Saya malu malam ini, saya katanya kuliahnya di Mesir, di Arab. Habis itu di Maroko, di Arab. Bukunya bahasa Indonesia. Tapi mu'alim kita kitabnya bahasa Arab. Ternyata jangan sombong. Ini ada ustaz yang sombong. Apa kamu nggak tahu kalau saya ini S1, S2, S3 di Arab? Saya ini 10 tahun di Arab. Pak Doktor, kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama. Ente di Arab lama-lama ngapain aja? Maka yang penting itu isi kepalamu. Haji Abdul Malik Karim Amrullah nggak pernah sekolah di Azhar, nggak pernah di Arab, dipanggil oleh Universitas Azhar, diberi doktor honoris causa, nggak pernah di Azhar. Saya 4 tahun di Azhar, pulang cuma dikasih LC. Marah saya, dia nggak pernah kok dikasih doktor.
Saya 4 tahun menahankan musim panas kepanasan, musim dingin kedinginan. Ngantrinya minta ampun. Pulang-pulang dikasih LC. Abdul Somad LC lagi cemas. Ternyata ilmu tidak bertempat dimanapun belajar. Nanti kalau ada yang membanggakan Ustaz kami doktor, Ustaz kami profesor, Ustaz kami, apa yang sudah dia buat? Mana kitabnya? Mana karyanya? Apa kekuasaan Allah yang diberikan kepadanya? Ini semua bangkitkan semangat ngaji, ngaji, ngaji. Yang sudah ngaji, alhamdulillah. Malam ini semakin bertambah semangatnya ngaji, alhamdulillah. Tapi jangan gara-gara ngelihat saya malah jadi nggak semangat ngaji. Aku nggak semangat ngaji sejak dengar ceramah Ustaz itu. Kenapa? Dia terlalu banyak ngaji, sampai kurus begitu. Ini kurus bukan karena terlalu banyak ngaji. Oleh sebab itu datang pengajian siapapun selama dia ahlus sunnah wal jamaah untuk menguatkan keyakinan. Sekarang macam-macam seliweran pemikiran sekuler, liberal, PKI, komunis, macam-macam yang merusak. Kalau tak kita jaga dengan benteng-benteng ini, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar Pak? Jangan salah-salah. Ini preman baru tobat. Salaman setelah sholat itu bid'ah. Nggak boleh kamu salaman. Dalam hati si preman, aku 20 tahun mabuk, nggak satu pun pernah mengatakan mabuk itu bid'ah. Tiba-tiba sekarang aku baru tobat tadi pagi, kau katakan ini bid'ah. Inilah cocoknya untuk kau. Akhirnya berantem dia. Hanya gara-gara. Padahal Imam Nawawi 700 tahun yang lalu Imam Nawawi sudah ngebahas masalah ini. Sebelum sholat dia sudah salaman. Selesai sholat salaman lagi. Mubah. Sebelum sholat enggak salaman. Selesai sholat baru salaman. Sunnah. Enggak salaman sebelum sholat. Selesai sholat salaman. Sunnah. Sebelum sholat sudah salaman. Habis sholat salaman lagi. Mubah. Yang enggak boleh itu sedang sholat salaman. Oh, Akbar. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bid'ah. Karena Nabi cuma mengucapkan pendek astagfirullah. 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 Nambah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal atubu ilaih. Bid'ah masuk neraka. Bingung ini orang. Masa mengucapkan astagfirullah? Makanya dalam hadis dikatakan bangkit bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi wal ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi ini ada orang bacaannya lain. Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih. Selesai sholat Nabi nanya, "Mana qaid? Siapa tadi yang berani-berani buat bacaan yang enggak pernah aku ajarkan itu?" Anak, dia gentleman, dia ngaku, saya yang baca itu. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yabtadirun. Aku lihat 39 malaikat turun dari langit berlomba ingin mencatat doa yang kau baca. Seandainya pakai kaidah, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, pasti Nabi berkata, siapa yang pandai-pandai buat tadi? Aku lihat malaikat maut mencabut nyawamu karena kau sunnah. Nabi puji doa dia. Karena doa itu tidak diajarkan Nabi, tapi maknanya baik. Komentar Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Jawazu ihdaz zikri. Boleh membuat bacaan ghairul ma'sur yang tidak diajarkan Nabi. Ma lam yukhalif bil ma'sur. Selama tidak bertentangan dengan bacaan yang ma'sur. Yang ngomong gitu siapa? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oleh sebab itu maka ngaji. Masalah bacaan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. فحيينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أهلا وسهلا ومرحبا.
bi asatidatina. Kita ucapkan selamat datang. Ahlan artinya kedatangan dianggap sebagai keluarga. Sahlan segala urusan dimudahkan Allah. Marhaban hati kami lapang menerima. Ini anak muda yang nggak ngaji, ketika saya sampai di hotel, apa kata dia? Welcome Pak Ustaz. Well bagus, come datang. Welcome datangnya bagus, pulangnya. Saya datang, dia sambut. Good morning Ustaz. Good bagus. Morning pagi. Good morning paginya bagus. Sorenya. Maka kita jangan latah. Ini banyak yang latah hanya gara-gara baca buku latah. Latah. Don't be sad. Jangan kau sedih. Kenapa? Orang yang belajar dia tidak akan sedih. Nampaknya kursi sudah diangkat. Enggak lama, 10 menit lagi. Ustaz Abdul Somad malam ini ceramah 90 menit. Padahal biasanya Ustaz Abdul Somad ceramah baru setengah jam. Kuda Nil sudah keluar. Baru ceramah 35 menit. Semuanya sudah. Tapi di Masjid Darul Mustafa As-Salafi tidak ada itu orang keluar menguap. Tidak ada itu orang menunduk. Semuanya bangkit. Semangat mengaji luar biasa. Jamaahnya semangat. Ustadznya enggak tahan. Yang dimuliakan Allah. Nabi hanya mengajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Nabi mengajarkan wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Tapi ketika sedang salat, Allahu Akbar. Ada satu sahabat baca doa aneh bin ajaib. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat Nabi nanya, "Manil qail?" Siapa yang baca doa itu tadi? Tidak pernah aku ajarkan. Apa kata sahabat? Nah, aku yang baca doa itu ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu rahmat dari langit karena doa yang kau baca. Tak pernah diajarkan Nabi. Coba kalau pakai kaidah tadi, jika tidak diajarkan Nabi bid'ah, pasti Nabi bertanya, siapa yang pandai-pandai buat Allahu Akbar kabira tadi? Neraka jahanam tempatnya. Tapi Nabi memuji dia. Apa kata Sayyidina Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab? Sejak mendengar hadis ini, aku tidak pernah meninggalkan sekalipun dalam salatku. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka batal kaedah 5 jari. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Banyak sekali perbuatan yang tak dibuat Nabi, tapi tidak bid'ah. Siapa yang memberikan solusi? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau dibuat Nabi, sunnah. Tidak dibuat Nabi, tapi dia masih dipayungi dalil yang umum, maka dia disebut dengan bid'atu huda. Tapi kalau dia bertentangan dengan sunnah, maka disebut bid'atun madhmumah. Karena kaidah ini memasukkan sahabat Nabi ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Sebelum tidur malam, dia ambil tali, dia buat simpul. 2000 simpul. Lihat kitab Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Abu Hurairah sebelum tidur malam, 2000 simpul. Maknanya apa? Berzikir 2000 kali subhanallah, 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 subhanallah. Tidak pernah dibuat Nabi. Apa pernah ada Nabi menyebut, hai orang-orang beriman, kalau kau mau tidur, ambillah tali jemuran. Kalau kau simpul, 1000 simpul. Kalau bertabis. Tidak ada. Itu murni inisiatif dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa namanya itu? Tidak pernah dibuat Nabi. Itulah cerdasnya Imam Syafi'i. Itu namanya bid'atu huda. Itu pula pujian Umar bin Khattab ketika melihat salat tarawih ramai dengan Imam Ubay bin Ka'ab. Apa kata dia? Ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Isyarat tentang bid'ah hasanah, bid'ah huda sebagai lawan dari bid'ah dhalalah. Abdurrahman ibnu Auf, sahabat Nabi, konglomerat Madinah. Kalau dia pulang ke rumah, dia baca ayat kursi di 4 sudut rumahnya. Lihat Syiar A'lam An-Nubala dalam biografinya Abdurrahman bin Auf. Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baca sudut ini, Allahu qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Baca di belakang, Allah qayyum. Baca 4 sudut, 4 pojok rumahnya. Dia baca ayat kursi. Tidak pernah diajarkan Nabi.
Tak pernah Nabi bersabda, hai orang-orang beriman, jika kau pulang ke rumah, bacalah ayat kursi di 4 pojok. Kalau ngantuk, 1 pojok aja. Enggak ada itu. Itu murni inisiatif. Kalau pakai kaedah tadi, jika tidak dibuat Nabi, maka Abu Hurairah masuk neraka. Karena sudah membuat zikir 2000 kali sebelum tidur. Abdurrahman bin Auf masuk neraka karena sudah membuat baca 4 ayat kursi di pojok rumah. Imam Ahmad bin Hambal masuk neraka karena dia sholat tahajudnya melebihi rakaat Nabi. Nama anaknya Abdullah. Ketika ditanya, hai Abdullah, ya bapakmu Ahmad bin Hambal, betul. Bapakmu kalau sholat malam berapa rakaat? Salasami'ati rakaat. 300 rakaat. Tidak pernah dibuat Nabi. Sekalipun Nabi tak pernah sholat 300 rakaat. Apa itu namanya? Sunnah qauliyah? Tidak. Sunnah fi'liyah? Tidak. Sunnah takririyah? Tidak. Apa itu? Bid'atul huda. Imam Syafi'i cerdas. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal berkata, sebelum Syafi'i datang ke Irak, ke Baghdad, di kampungku, kami tak bisa membedakan mana am, mana khas, mana mutlak, mana muqayyad, mana taqyidul am, mana takhsisul am, mana taqyidul mutlak. Maka belajar ilmu usul fikih pertama penyusunnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Dia panggil muridnya Rabi' al-Muradi. Rabi', kemari, tuliskan risalah. Risalah adalah surat. Rabi' al-Muradi mengambil kertas, dia tulis risalah Syafi'i. Lengkap. Selesai dalam 1 kali duduk 300 halaman. Tanpa Google, tanpa Play Store. Tanpa maktabah syamilah, semuanya di kepala Syafi'i. Hari ini ada orang yang tidak mengerti usul fikih, hafal hadis karena ada laptop, hafal ayat karena pakai Quran digital, tapi mengaku lebih hebat daripada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita semua adalah salaf. Karena Muhammad bin Idris Syafi'i masuk 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsummal ladzina yalunahum, 1 abad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahum, 1 abad sesudah itu. Abad 1, abad 2, abad 3. 300 tahun pertama disebut dengan salaf. Dan mereka itu adalah ulama salafus salih. Siapa dia? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal 204. 204 masuk dalam 300. Dia adalah salaf. Imam Syafi'i sampai meninggal dunia membaca doa kunut subuh. Tapi hari ini ada orang mengaku-ngaku membuat sekolah, nama sekolah SMP Imam Syafi'i, SDIT Imam Syafi'i. Tapi di dalam sekolah membid'ahkan kunut subuh, mengkhianati Syafi'i. Casingnya Syafi'i, signalnya Syafi'i. Oleh sebab itu maka saya tidak fanatik kunut. Tapi kalau kunut dihina, maka dia sudah menghina ilmu. Itu yang kita tidak senang. Bahwa dulu ulama belajar 4 mazhab. Ya, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Semua ulama kita belajar 4 mazhab. Tapi ketika dia kembali ke kampung halaman, dia tetap memakai mazhab yang dipakai. Karena kalau tidak akan menimbulkan fitnah. Saya di Maroko, mazhab kami Maliki. Semua syekh-syekh saya di Maroko mazhabnya Maliki. Dan Maliki itu tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Kalau saya pulang ke Riau sholat begini. Allahu Akbar. Apa kata jamaah? Apakah salah? Tidak salah. Lalu tak salahnya mana? Menimbulkan fitnah. Makanya ketika Imam Masjidil Haram Syekh Abdul Rahman As-Sudais, doktor di Makkah, dia tidak pernah menjaharkan bismillah. Tapi ketika imam di Istiqlal, ayatnya Sabbihis, di pertama dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai amin. Orang penasaran, kira-kira nanti sebelum surat baca bismillah lagi enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Karena dia tahu dalam mazhab Syafi'i dibaca bismillah di awal Fatihah, dibaca basmalah di awal surat. Dia tak ingin menimbulkan fitnah. Sekarang ini mau menyatukan umat atau mau memecah umat hanya dengan membangkit-bangkit, membongkar-bongkar khilafiyah. Kita sibuk ngajak umat masuk masjid, malah ada yang ngobok-ngobok keluar masjid.
Wali Songo mengislamkan orang kafir, sekarang ada lawan dari Wali Songo mengkafirkan orang Islam. Luar biasa. Maka ini solusinya tidak sekedar tabligh kembar. Ngaji malam Senin, ngaji malam Selasa, ngaji malam Rabu, ngaji malam Kamis. Kamis malam Jumat enggak ngaji. Baca Yasin. Bid'ah. La haula wa la quwata illa billah. Semua hadis-hadis tentang Yasin palsu. Dikirim ke WA saya. Semua hadis tentang Yasin palsu. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran, pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim. Tafsir Ibnu Katsir mengkhianati Imam Ibnu Katsir. Kita bukan tidak menghormati perbedaan. Yang kita benci adalah membangkit khilafiyah dan menutup fakta-fakta ilmiah bahwa hadis tentang surat Yasin itu ada yang sahih. Andai dhaif sekalipun, kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam Tadribur Rawi Syarah Fikri Nawawi, andai dia dhaif tetap bisa dipakai karena masih terpayungi dengan 5. Bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah halal haram, masih ada dipayungi hadis sahih secara umum. Dan tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, dan dia untuk fadhail a'mal, motivasi, maka tidak menjadi masalah walaupun dia dhaif karena cukup 5 syarat. Apalagi memang ada yang tidak dhaif di dalam. Yang jadi masalah kita bukan orang yang baca Yasin, yang jadi masalah kita adalah orang yang buka Yasin nunggu orang mati. Baca Yasin ketika ada orang mati enggak masalah, tapi nunggu orang mati baru buka Yasin masalah. Membaca Yasin enggak masalah, tapi seumur hidup baca Yasin masalah. Masih enggak masalah juga Pak Ustaz, daripada enggak buka Quran sama sekali. Betul juga. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga persatuan ini bukan dengan menghujat, mencaci maki, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, berdakwah bukan meludah. Ini semua akan menjadi benteng-benteng. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam sunnah wal jamaah. Banyak omongan, kata-kata saya tak berkenan di hati. Hamba Allah yang dhaif, Abu Somad, mohon maaf. Pas 90 menit. Makanya dari tadi mata saya nengok jam terus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.